menonton dan mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Kasyifatul Khair selaku host pada podcast kali ini. Dan narasumber kita, aku Akila Rofi. Halo. Oke, podcast kali ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UTS Filsafat Jiwa Islam. Oke, untuk halo Kakak Akila, gimana kabarnya? Baik banget nih Kak, gimana kabar Kakak juga hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, topik kali ini kita akan membahas tentang psikologi barat, yaitu Sigmund Freud, di mana pemikiran-pemikiran barat beliau itu dikaitkan dengan perspektif Islam, terutama pada konsep jiwa manusia. Oke, boleh dong Kak, bisa dijelasin nggak menurut Kakak itu Sigmund Freud itu siapa sih? Boleh banget Kak, jadi Sigmund Freud itu beliau pendiri aliran psikoanalisis ya. Nah, beliau tuh lahir pada tahun 1856 dan dikenal sebagai orang yang pertama kali serius dalam meneliti tentang alam bawah sadar atau unconscious mind. Nah, beliau ini juga banyak karya-karya Kak. Karya-karyanya itu banyak membahas tentang mimpi, dorongan seksual, kecemasan, dan konflik batin. Menurut Kakak nih bisa dijelasin nggak Kak, siapa sih Sigmund Freud itu? Jadi Sigmund Freud itu beliau ada pendiri aliran psikoanalisis Kak. Beliau lahir pada tahun 1856. Nah, terus beliau ini orang yang pertama kali serius dalam meneliti alam bawah sadar atau unconscious mind. Terus beliau juga punya banyak karya ya. Nah, karya yang berhubungan dengan jiwa ini aku bakal nyebutin 3 aja ya. Ada The Interpretation of Dream, itu karyanya pada tahun 19, jadi 1900. Nah, karya ini ngebahas bagaimana mimpi jadi pintu masuk ke alam bawah sadar dan mencerminkan konflik batin manusia nih. Terus karya kedua itu ada Psychopathology of Everyday Life pada tahun 1901. Nah, di sini Sigmund Freud itu menjelaskan bahwa hal-hal kecil seperti salah ucap, lupa, atau kesalahan dalam sehari-hari ini itu berkaitan dengan kondisi jiwa dan dorongan alam bawah sadar kita. Terus karya yang ketiga itu ada The Ego of the Id, itu karyanya pada tahun 1923. Dan di sini di karya ini Freud itu menjelaskan bahwa konsep jiwa manusia itu melalui struktur id, ego, dan superego saling berkonflik dan mempengaruhi perilaku. Oke. Dari ide-idenya saja sudah lumayan kontroversial ya Kak. Dan pastinya dari hasil-hasil karya-karya beliau pengaruhnya masih sangat besar sampai sekarang. Oke. Sekarang balik ke pertanyaan selanjutnya Kak, yaitu tentang jiwa. Kan Sigmund Freud ini mengatakan mengelompokkan lah bahasa kita. Jiwa itu ada 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Nah, dari id dulu deh Kak. Menurut Kakak id itu apa? Jadi ya id itu dia bagian yang primitif dari diri manusia. Isinya itu keinginan, hasrat, nafsu manusia. Pokoknya segala dorongan yang pengen instan. Prinsipnya itu pleasure principle. Jadi semuanya mau enak, mau cepat, mau puas tanpa dia itu memikirkan apa sih dampak dari keinginannya itu. Jika dia tidak memikirkan, ya itulah tidak memikirkan dampak-dampaknya Kak. Kalau dalam perspektif Islam itu namanya nafs al-amarah ya Kak. Dimana nafsu-nafsu ini memang nafsu yang mengajak ke arah keburukan gitu. Oke. Yang kedua itu tentang jiwa ego. Gimana nih Kak, ego? Ego itu realitas dan pengendalian. Nah, ego itu bagian yang bertugas menengahi dorongan antara id dan kenyataan. Ego pakai prinsip reality principle. Jadi dia mikir, ini keinginannya bisa dipenuhi nggak ya, bahaya nggak ya, pantas nggak ya. Nah, ego ini menengahi antara id dan superego gitu Kak. Berarti kalau di Islamnya itu proses mujadalah, yaitu proses pengendalian diri atau kontrol
kontrol diri, di mana di situ tuh dia menimbang antara yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi di situ dia kayak masih ngambang ya kak. Oke. Sudah kucing. Oke, lalu lanjut lagi ke jiwa yang terakhir nih kak, tentang super ego menurut Sigmund Freud. Kalau dari kakak sendiri gimana itu? Jadi super ego itu sama aja kayak moralitas kak. Super ego ini dia sayapnya polisi moral dalam diri kita. Nah, dia ini terbentuk dari nilai-nilai ajaran orang tua, budaya, agama, nah dan lingkungan sekitar kita. Super ego inilah yang bikin kita tuh ngerasa bersalah kalau misalnya melanggar suatu aturan. Ya pada intinya super ego ini dimana jiwa kita tuh sudah banyak belajar lah. Oke, benar. Kalau di konsep Islam ini mirip banget nih kak sama konsep kolbun atau hati, atau biasanya orang-orang tuh bilang hati nurani, dimana pada hal ini kita itu tidak semata-mata hanya melihat kayak nilai moral saja, tetapi prinsip kebenaran, benar dan salah, dan segala macam itu diperhatikan. Oke. Jadi menarik banget nih kak, walaupun Sigmund Freud itu bukan tokoh Islam, Betul. tapi struktur jiwa yang dia jelasin itu bisa berkaitan dengan konsep nafs, qalb, dan pengendalian diri dalam ajaran Islam. Islam ini kayak membantu menguatkan super ego yang sehat lewat ibadah, sedangkan Freud menjelaskan konflik jiwa secara ilmiah. Oke, dari pembahasan yang sebelumnya tentang siapa itu Freud ya kak, tentang jiwa-jiwa ego dan super ego, pertanyaan penting nih kak. Menurut kakak ini relevan gak sih dari pernyataan-pernyataan Freud itu buat kita semua, termasuk untuk teman-teman mahasiswa nih? Kalau dikaitkan dengan mahasiswa ya kak, ini tuh relevan banget sih. Jadi gini, kehidupan mahasiswa itu sebenarnya ladang konflik batin. Betul. Karena banyak dari kita kan punya tuntutan akademik, ekspektasi orang tua yang masya Allah itu, habis itu tekanan sosial yang jelas pasti ada ya. Dan kita ini masih dalam masa pencarian jati diri, semuanya itu ketemu dalam satu fase hidup. Nah disinilah konsep ego dan super ego ini jadi kerasa banget nyatanya. Misal mahasiswa ini kan suka overthinking gitu ya, OVT dan cemas berlebihan gitu. Banyak mahasiswa tuh ngerasa kurang, takut gagal, kepikiran sama masa depannya. Nah secara Freud nih, itu berarti super egonya terlalu dominan, yang berarti standarnya terlalu tinggi, ya perfeksionis, gampang merasa bersalah. Habis itu juga kalau misalnya overthinking itu berarti egonya kewalahan, dia bakal capek atur tekanan moral plus realitasnya. Kalau dalam Islam sendiri itu tuh bisa hatinya jadi gelisah. Overthinking kan, iya namanya overthinking, itu membuat hati jadi gelisah ya, kehilangan ketenangan dia. Solusinya kalau dari Islam, solusinya iya banyak-banyak zikir, doa, tawakal. Ini membantu banget sih untuk menenangkan hati dan mengimbangkan super ego supaya enggak isinya tuh enggak self booming doang. Betul. Habis itu ada juga yang relevan, misalnya mahasiswa itu kan mageran ya, banyak yang mageran, pengen instannya doang. Nah pengen rebahan, scroll medsos, tapi tugas numpuk, relate gak sih? Relate banget. Nah Gen Z. Kalau misalnya relevannya itu secara Freud ya, kita kaitkan dengan Freud, itu itnya lagi pegang kendali di saat pengen instan ini, itnya lagi pegang kendali kan, pengen enaknya aja, pengen instan tanpa mikir konsekuensinya apa sih kalau misalnya dia berleha-leha gitu. Nah kalau dalam Islam ini mirip sama nafs amarah karena dorongannya belum terkendali kak. Nah untuk membantu egonya jadi lebih kuat buat ngatur dorongan, itu bisa dengan cara ibadahnya, disiplinkan niat dan kesadaran diri aja sih untuk hal-hal seperti ini. Oke, berarti sebenarnya dalam Islam sendiri sudah menengahi kan kak, ada jalannya bagaimana dia menjaga nafs gitu. Nah
Tapi balik lagi ke kita, bagaimana kita meluruskan niat, bagaimana kita menguatkan hati lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ego itu seperti punya bahan bakar gitu untuk menyeimbangkan dan menghadapi id dan super egonya sendiri. Ya, asik banget ya Kak kita ngobrol-ngobrolnya. Barusan kita sampai udah lama banget nih kita ngobrolnya. Boleh aku nyimpulkan dari obrolan kita? Boleh banget. Konsep Freud itu bisa banget berarti ya dikaitkan sama Islam. Iya. Struktur jiwanya dari Sigmund Freud ini berarti ya ibarat penjelasan ilmiahnya lah. Sementara Islam itu memberi arahan moral dan spiritual. Oke, itu tadi beberapa ya teman-teman, itu tadi perbincangan ringan kita mengenai perspektif psikologi barat yang kita hubungkan dengan perspektif Islam mengenai jiwa. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton. Terima kasih juga buat narasumber kita pada hari ini, Kakak Akila, sudah sharing banyak tentang psikologi barat dan perspektif Islam yang berkaitan dengan jiwa. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang masih memahami tentang jiwa Islam dan jiwa Barat, yaitu dua jiwa yang bertentangan ini. Oke, saya Kasyafatul Khair selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Mohon minta maaf jika ada khilaf dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.